Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Samsudin sudah duduk di bangku kayu panjang di pinggir pasar motor bekas. Kaosnya sederhana, celana kain hitam yang selalu tampak rapi, dan sandal kulit yang terlihat tak murah. Di hadapannya, satu persatu orang datang membawa motor, sebagian masih berkilap, sebagian lagi sudah penuh goresan dan karat. "Pak, ini motornya masih bagus, mesin halus," kata seorang pria parubaya sambil menurunkan standar motor. Samsudin hanya tersenyum tipis. Ia tidak tergesa-gesa. Tangannya menyentuh jok, lalu setang, seolah merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Padahal ia belum menyalakan mesin sama sekali. Iya, kelihatannya masih layak," jawabnya tenang. Anehnya, hampir semua orang yang datang selalu merasa nyaman berbicara dengan Samsudin. Bahkan mereka yang awalnya berniat menawar tinggi, perlahan menurunkan harga sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Seolah-olah kepercayaan itu muncul begitu saja. "Ya sudah Pak, kalau segitu saya ikhlas," ucap si penjual. Padahal harga yang disebut Samsudin jelas lebih rendah dari pasaran. Samsudin mengangguk, lalu menyerahkan uang tunai tanpa banyak bicara. Transaksi selesai dengan cepat, tanpa debat, tanpa wajah kesal. Penjual pergi dengan perasaan lega, seolah baru saja melakukan keputusan yang benar. Pemandangan seperti itu terjadi hampir setiap hari. Padahal semua orang di pasar tahu, Samsudin hanyalah seorang calo. Ia bukan pemilik showroom besar, bukan pula juragan motor dengan puluhan karyawan. Ia hanya perantara, menghubungkan penjual dengan pembeli. Namun anehnya, penghasilannya seolah tak pernah seret. Yang lebih mengherankan, kehidupan Samsudin jauh dari kata sederhana. Rumahnya berdiri megah di ujung desa, berdinding tembok tinggi dengan pagar besi hitam. Halamannya luas, bersih, dan selalu terawat. Di garasi terparkir sebuah mobil berwarna hitam yang harganya jelas tidak sebanding dengan pekerjaan seorang calo biasa. Bahkan motor yang ia pakai sehari-hari adalah motor baru, bukan motor bekas yang biasanya dipakai orang seprofesi dengannya. Hal itu menjadi bahan bisik-bisik banyak orang. "Calo motor kok kayaknya ngalahin juragan," celetuk seseorang di warung kopi. "Pasti ada mainnya," sahut yang lain. Namun Samsudin tak pernah menggubris omongan itu. Ia tetap datang ke pasar, tetap tersenyum tenang, dan tetap pulang dengan hasil yang tak pernah sedikit. Suatu siang, seorang pria bernama Rahmat datang menghampirinya. Rahmat adalah teman lama Samsudin. Dulu mereka sama-sama berjualan di pasar dengan kondisi hidup yang tak jauh berbeda. Namun kini, jarak di antara mereka terasa begitu lebar. "Din," sapa Rahmat sambil duduk di sampingnya. "Ramai terus ya?" Samsudin tersenyum kecil. "Alhamdulillah Mat, rezeki ada saja." Rahmat mengamati wajah Samsudin lebih saksama. Wajah itu terlihat tenang, nyaris tanpa beban. Tidak seperti wajah pedagang lain yang selalu dihantui naik turunnya rezeki. "Din," kata Rahmat pelan, "jujur saja, kamu itu calo kan? Tapi kok hidupmu beda?" Samsudin tertawa ringan. "Beda bagaimana?" "Kamu tahu maksudku." Rahmat menatap lurus. "Rumahmu bagus, mobilmu mahal. Orang-orang percaya sama kamu kayak tanpa mikir. Aku ini temanmu, Din. Aku cuma penasaran." Samsudin terdiam sejenak. Matanya menatap lalu lalang orang di pasar. Wajahnya tetap tenang, tapi Rahmat bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. "Kadang," jawab Samsudin akhirnya, "hidup itu bukan soal kerja keras saja." Rahmat mengernyit. "Maksudnya?" Samsudin tidak langsung menjawab. Ia berdiri, mengambil tas kecil yang selalu ia bawa. "Main ke rumahku malam ini," katanya singkat. "Kalau kamu memang ingin tahu." Malam itu, Rahmat benar-benar datang. Rumah Samsudin terlihat semakin mencolok saat malam hari. Lampu taman menyala redup, memberi kesan sejuk sekaligus aneh. Saat masuk ke ruang tamu, Rahmat mencium aroma wangi yang tidak biasa, seperti campuran bunga dan dupa. Samsudin menyuruh Rahmat duduk, lalu masuk ke kamar sebentar. Ketika kembali, di tangannya ada sebuah batu kecil berwarna kehitaman, dibungkus kain merah lusuh. "Inilah yang membuat orang-orang percaya padaku," ucap Samsudin pelan. Rahmat menatap batu itu dengan jantung berdegup lebih cepat. "Batu apa itu?" "Batu pengasihan, pelaris," jawab Samsudin tanpa ragu. Rahmat terdiam. Ia ingin tertawa, tapi entah kenapa kata-kata itu terasa berat. Ada sesuatu dari batu itu yang membuat bulu kuduknya merinding. "Setiap kali aku bekerja," lanjut Samsudin, "batu ini selalu aku bawa. Bukan buat memaksa, cuma membuat orang merasa yakin, merasa nyaman, merasa aku bisa dipercaya." Rahmat menelan ludah. "Kamu dapat dari mana?" Samsudin tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong, seolah menembus dinding rumah. "Ada jalan yang harus ditempuh," katanya akhirnya, "dan setiap jalan ada harganya." Di luar rumah, angin malam berhembus pelan. Rahmat merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ia sadar, kekayaan Samsudin bukan sekedar soal keberuntungan. Ada sesuatu yang bekerja di balik senyum tenang itu, sesuatu yang kelak mungkin akan menuntut balasan.
Dan sejak malam itu, Rahmat tahu hidup Samsudin tidak sesederhana yang terlihat di pasar. Rahmat pulang dari rumah Samsudin dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi bayangan batu kecil berbalut kain merah itu. Logikanya menolak percaya, namun hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa disangkal hanya dengan akal sehat. Keesokan harinya, Rahmat kembali ke pasar. Seperti biasa, Samsudin sudah duduk di tempatnya. Wajahnya tetap tenang, senyumnya tetap ramah. Orang-orang berdatangan, membawa motor, membawa harapan, dan semuanya pulang dengan wajah puas. Rahmat memperhatikan dengan saksama. Seorang ibu datang dengan motor tua. Dari cara bicaranya, jelas ia sedang butuh uang cepat. Rahmat tahu, motor itu seharusnya masih bisa dihargai lebih tinggi. Namun setelah beberapa menit berbincang dengan Samsudin, sang ibu justru tersenyum lega. "Terima kasih ya Pak," ucapnya tulus. "Saya merasa cocok jual ke sini." Rahmat menghela napas pelan. Ia mulai yakin ini bukan kebetulan. Saat pasar mulai sepi, Rahmat mendekati Samsudin. "Din, soal semalam, kamu serius?" Samsudin meliriknya sebentar, lalu kembali menesap kopi. "Aku tidak pernah bercanda soal hidupku, Mat." Rahmat duduk. "Kalau begitu, ceritakan dari awal. Aku ingin tahu semuanya." Samsudin terdiam cukup lama. Wajahnya tidak menunjukkan kebanggaan, justru ada bayangan lelah yang samar. "Dulu aku seperti kamu," katanya akhirnya. "Pagi sampai sore keliling pasar, pulang dengan uang pas-pasan. Anak minta jajan mikir 2 kali, hidup rasanya mentok." Rahmat mengangguk. Ia paham betul perasaan itu. "Suatu malam," lanjut Samsudin, "aku bertemu orang tua di pinggir jalan. Pakaiannya sederhana, tapi tatapannya tajam. Ia tahu namaku, tahu pekerjaanku, bahkan tahu isi kepalaku." Rahmat menegakkan badan. "Dukun?" "Mungkin," jawab Samsudin pelan. "Atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu." Orang tua itu, kata Samsudin, menawarkan jalan agar rezekinya lancar. Bukan dengan mencuri, bukan dengan menipu secara kasar, hanya dengan membuat orang percaya. Awalnya Samsudin menolak, ia takut. Namun hidup yang semakin terjepit membuat ketakutan itu perlahan kalah. "Aku dibawa ke tempat sunyi," ucap Samsudin, "jauh dari rumah warga. Malam itu, aku diberi batu ini." Samsudin menepuk tas kecilnya. "Ada syaratnya?" tanya Rahmat. "Ada," jawab Samsudin singkat. "Dan tidak ringan." Rahmat menunggu, tapi Samsudin tidak melanjutkan. Matanya menatap lantai, seolah menghindari sesuatu. Sejak memiliki batu itu, hidup Samsudin berubah pelan-pelan. Bukan tiba-tiba kaya. Awalnya hanya 1-2 transaksi yang terasa lebih mudah. Orang-orang lebih ramah, lebih yakin, lebih cepat setuju. Dari situlah kepercayaan dirinya tumbuh. Dari situlah uang mulai mengalir lebih deras. Namun bersamaan dengan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Samsudin sering terbangun tengah malam, berkeringat dingin. Ia bermimpi berada di tempat gelap, dikelilingi suara-suara yang memanggil namanya. Kadang ia merasa ada yang mengawasi, meski rumahnya sepi. "Setiap kali aku ingin berhenti," kata Samsudin lirih, "ada saja kejadian yang membuatku takut kehilangan semuanya." Rahmat menelan ludah. "Kejadian apa?" "Motor rusak tanpa sebab, pembeli batal mendadak, uang hilang entah kemana," jawab Samsudin. Seolah-olah batu itu mengingatkanku, aku tidak bisa lepas begitu saja. Hari-hari berikutnya, Rahmat semakin sering memperhatikan Samsudin. Ia melihat bagaimana orang-orang bukan hanya percaya, tapi juga membela Samsudin tanpa alasan jelas. Jika ada yang mencoba menuduhnya curang, orang lain justru marah dan menyudutkan si penuduh. Hal itu membuat Rahmat semakin gelisah. Suatu sore, Rahmat memberanikan diri bertanya, "Din, apa kamu tidak takut?" Samsudin melirik pahit. "Takut itu sudah jadi teman lama, Mat." Di rumah, Rahmat menceritakan semuanya pada istrinya. Namun istrinya hanya menggeleng, menyuruhnya menjauh dari urusan Samsudin. "Kalau memang bukan jalan yang benar, jangan ikut campur," katanya. Namun Rahmat merasa, ia sudah terlalu jauh melihat kebenaran. Malam berikutnya, Rahmat kembali datang ke rumah Samsudin. Kali ini suasananya terasa lebih berat. Aroma dupa lebih tajam. Samsudin duduk sendirian di ruang tamu. Batu pengasihan diletakkan di meja, terbuka tanpa kain. "Aku ingin kamu melihat," kata Samsudin, "supaya kamu paham." Rahmat menatap batu itu. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ada dorongan aneh dalam dirinya. Perasaan ingin memiliki, ingin merasakan kekuatan yang sama. Dan saat itulah Rahmat sadar, batu itu bukan hanya mempengaruhi orang yang berhadapan dengan Samsudin, tapi juga siapapun yang terlalu dekat dengannya. Di dalam hati Rahmat muncul pertanyaan yang menakutkan. Apakah Samsudin masih mengendalikan batu itu, atau justru sebaliknya? Bab kedua pun berakhir dengan kegelisahan yang semakin menguat, menandakan bahwa jalan yang dipilih Samsudin. Sejak malam Rahmat melihat batu pengasihan itu tanpa balutan kain, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan batu hitam itu kembali muncul, seolah menempel di ingatannya. Ada rasa tertarik yang aneh, bercampur takut dan penasaran. Rahmat tahu, perasaan itu berbahaya. Di pasar, perubahan mulai terasa. Bukan pada Samsudin, melainkan pada orang-orang di sekitarnya. Beberapa pedagang lain mulai mengeluh. Motor mereka jarang laku.
Samsudin saja, ucap seorang pedagang tanpa sadar. Entah kenapa, rasanya lebih yakin kalau lewat dia. Kalimat itu terdengar biasa, tapi Rahmat yang mendengarnya merasakan dingin di tengkuknya. Samsudin sendiri semakin jarang berbicara. Ia tetap tersenyum, tetap ramah, namun sorot matanya terlihat semakin kosong. Seperti orang yang berjalan di jalur yang sudah ditentukan, tanpa bisa berbelok. Suatu siang, Rahmat melihat Samsudin tiba-tiba memegangi dadanya. Wajahnya pucat sesaat, lalu kembali normal. Ketika Rahmat bertanya, Samsudin hanya menggeleng. "Cuma capek," katanya singkat. Namun Rahmat tahu, itu bukan sekadar lelah. Malam itu, Samsudin bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan sempit tanpa pintu. Batu pengasihan itu berada di tengah ruangan, berdenyut pelan seperti jantung. Setiap denyutan disertai bisikan, menyebut namanya, mengingatkan janji yang pernah ia ucapkan. Ia terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi tubuhnya. "Cukup," gumamnya pelan. "Aku cuma ingin hidup layak." Namun batu itu tetap berada di tasnya keesokan hari, ikut ke pasar, ikut ke setiap transaksi. Rahmat, yang semakin gelisah, mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia mendatangi seorang ustadz tua di kampung sebelah, menceritakan secara samar tentang seseorang yang menggunakan pelaris. Ustadz itu terdiam lama sebelum berbicara. "Apapun yang memaksa kehendak orang lain," katanya, "pasti ada balasan. Mungkin bukan sekarang, tapi pasti." Rahmat pulang dengan dada berat. Hari demi hari, pengaruh Samsudin semakin kuat. Orang-orang yang sebelumnya kritis, kini berubah lunak. Mereka bukan hanya percaya, tapi juga membela Samsudin secara berlebihan. Jika ada yang menawar ulang, mereka merasa bersalah sendiri. Jika ada yang menuduh harga terlalu murah, mereka justru marah. Samsudin mulai menyadari perubahan itu. "Aku tidak pernah menyuruh mereka begitu," katanya pada Rahmat suatu sore. "Tapi mereka melakukannya sendiri." "Itu justru yang menakutkan, Din," jawab Rahmat. "Kamu tidak lagi perlu bicara. Mereka sudah yakin duluan." Kata-kata itu menusuk Samsudin. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi pengendali. Batu itu tidak hanya membuat orang percaya padanya, tapi juga membentuk cara mereka berpikir. Di rumah, keluarganya mulai merasakan dampaknya. Anak Samsudin sering rewel tanpa sebab. Istrinya mudah sakit kepala dan sulit tidur. Setiap kali batu itu diletakkan di sudut rumah, suasana terasa berat. "Bang," kata istrinya suatu malam, "sejak kita punya barang itu, rumah ini rasanya tidak tenang." Samsudin terdiam. Ia ingin berkata jujur, tapi lidahnya keluh. Ia takut jika mengakui semuanya, keluarganya akan ikut terjerat. Di pasar, Rahmat melihat perubahan pada dirinya sendiri. Ia mulai merasa mudah setuju dengan Samsudin. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau kejadian besar. Ia hadir perlahan, seperti retakan kecil di dinding rumah yang awalnya tak dianggap apa-apa, sampai suatu hari tembok itu runtuh tanpa peringatan. Samsudin mulai merasakannya dari tubuhnya sendiri. Setiap bangun pagi dadanya terasa berat, nafasnya pendek, seolah semalaman ada sesuatu yang duduk di atas dadanya. Ia sering terdiam lama di depan cermin, menatap wajahnya yang tampak sama, tapi terasa asing. Matanya lebih cekung, senyumnya terasa kaku, tidak lagi senyum yang datang dari hati. Namun anehnya, di pasar, segalanya justru semakin lancar. Orang-orang datang lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan ada yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk berbicara dengan Samsudin. Mereka membawa motor, membawa surat-surat, membawa kepercayaan penuh yang hampir berlebihan. "Apapun kata Pak Samsudin, saya ikut," ujar seorang pemuda sambil tersenyum polos. Kalimat itu membuat Rahmat yang mendengarnya merasa merinding. Tidak ada logika dalam keputusan itu, tidak ada pertimbangan untung rugi, hanya keyakinan buta. Samsudin mendengar ucapan itu, dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa bangga. Ada rasa bersalah yang menusuk pelan, tapi rasa itu segera tenggelam oleh bisikan halus di dalam kepalanya, suara yang tak pernah benar-benar ia dengar, namun selalu ia pahami. "Ini rezekimu." Di rumah, keadaan semakin memburuk. Istri Samsudin sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah berobat ke puskesmas, ke dokter, hasilnya selalu sama, tidak ada penyakit yang serius. Tapi tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan matanya sering kosong menatap langit-langit rumah.
Anaknya yang paling kecil mulai sering menangis di malam hari, menjerit tanpa sebab, menunjuk ke sudut rumah sambil berkata ada orang gelap berdiri di sana. Setiap kali itu terjadi, Samsudin merasakan batu di dalam tasnya menjadi hangat, seolah bereaksi. "Bang," kata istrinya suatu malam dengan suara gemetar, "kita salah jalan ya?" Pertanyaan itu menghantam Samsudin lebih keras dari apapun. Ia ingin menjawab, ingin mengakui semuanya, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Yang keluar hanya keheningan. Malam itu, Samsudin bermimpi lebih buruk dari sebelumnya. Ia berada di pasar yang sama, tapi pasar itu kosong. Tidak ada orang, tidak ada motor, hanya dirinya sendiri, berdiri di tengah lapangan luas. Dari tanah, tangan-tangan hitam muncul, memegang kakinya, menarik perlahan. "Janji harus ditepati," bisik suara yang sama. Ia terbangun dengan teriakan tertahan, tubuhnya gemetar hebat. Keesokan harinya, Rahmat datang dengan wajah yang tampak lebih tua dari biasanya. "Din," katanya pelan, "aku dengar istrimu sakit." Samsudin mengangguk tanpa menatap. "Ini bukan kebetulan," lanjut Rahmat. "Kamu tahu itu." Samsudin menarik nafas panjang. "Aku tidak pernah minta mereka sakit." "Tapi kamu setuju pada jalan ini," jawab Rahmat tegas. Dan sekarang jalannya menagih. Untuk pertama kalinya, Samsudin marah. "Lalu apa yang harus aku lakukan? Lepaskan batu ini dan lihat semuanya hancur." Rahmat terdiam. "Mungkin memang harus hancur dulu supaya bisa benar-benar selesai." Kalimat itu membuat Samsudin terdiam lama. Sore itu, sebuah kejadian kecil tapi penting terjadi. Seorang penjual motor datang dengan wajah ragu. Ia tampak ingin membatalkan transaksi yang sudah disepakati. Namun saat ia berdiri di depan Samsudin, wajahnya berubah. Tangannya gemetar. Lalu ia tiba-tiba berkata, "Tidak apa-apa, saya percaya." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa alasan. Samsudin melihatnya dengan ngeri. Ia sadar, pengaruh itu kini bekerja bahkan ketika ia tidak menginginkannya. Batu itu mengambil alih. Malamnya, Samsudin mengeluarkan batu pengasihan dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ia menatapnya lama, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku sudah cukup," katanya lirih. Batu itu diam, tapi udara di ruangan terasa berubah. Lampu berkedip sebentar, angin dingin menyapu meski semua jendela tertutup. Di dalam kepalanya muncul satu kalimat yang membuat darahnya membeku. "Belum." Samsudin tersadar bahwa selama ini ia salah memahami kesepakatan. Batu itu bukan alat yang ia miliki, justru dirinya yang telah dimiliki. Di luar rumah, suara azan malam terdengar sayup. Untuk pertama kalinya sejak lama, Samsudin merasa sangat kecil, sangat lemah, dan sangat ingin kembali ke hidup sederhana yang dulu ia keluhkan. Bab keempat pun berakhir dengan kesadaran pahit. Kekayaan yang datang tanpa keringat selalu membawa hutang yang tidak terlihat. Dan kini, Sejak malam ketika Samsudin mendengar suara itu berkata, "Belum," hidupnya terasa seperti berjalan di atas pasir hisap. Setiap langkah yang ia ambil justru membuatnya semakin tenggelam. Ia mulai takut pada pagi hari, takut membuka mata, takut menghadapi hari yang dulu selalu ia tunggu. Namun satu hal berubah dalam dirinya, keinginan untuk berhenti. Di pasar, Samsudin mencoba melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menolak beberapa transaksi. Ia menyarankan penjual agar mencari tempat lain yang bisa memberi harga lebih baik. Ia bahkan sengaja bersikap dingin, tidak ramah seperti biasanya. Tapi semua itu tidak berjalan seperti yang ia harapkan. "Tidak, Pak," kata seorang penjual dengan wajah memohon. "Saya ingin lewat Bapak saja. Entah kenapa, hati saya mantap di sini." Kalimat itu kembali terucap, hampir sama persis dengan yang lain-lain sebelumnya. Samsudin menunduk, tangannya mengepal. Ia merasa seperti boneka yang ditarik oleh benang tak terlihat. Batu pengasihan itu masih berada di tasnya, dan meski ia tidak menyentuhnya, keberadaannya tetap terasa, seperti denyut halus yang mengikuti irama jantungnya. Rahmat melihat perubahan itu dan semakin cemas. "Kamu tidak bisa melawannya sendirian," kata Rahmat suatu sore. "Kamu butuh bantuan." "Aku tahu," jawab Samsudin lemah. "Tapi aku juga tahu, tidak semua orang mau atau mampu membantu." Akhirnya, dengan berat hati, Samsudin menyebut satu nama yang selama ini ia hindari. Nama orang tua yang dulu memberinya batu itu. Nama yang selalu muncul di mimpinya, meski wajahnya tak pernah jelas. Malam itu, mereka berdua berangkat ke tempat yang disebut Samsudin. Sebuah wilayah sepi di luar kota, jauh dari lampu dan suara manusia. Jalan tanah yang mereka lewati terasa semakin sempit, semakin sunyi. Rahmat merasakan dadanya sesak sejak mereka turun dari motor. "Tempat ini salah," bisiknya. Samsudin mengangguk. "Aku tahu, dari dulu juga." Di sebuah gubuk tua yang nyaris roboh, mereka berhenti. Udara di sekitarnya terasa dingin dan lembab, meski malam tidak hujan. Samsudin memanggil dengan suara pelan, menyebut nama yang dulu ia dengar.
Tidak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balik kegelapan. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, tapi matanya tajam dan hidup. "Kau datang," katanya pelan, seolah sudah menunggu. "Aku ingin berhenti," ucap Samsudin tanpa basa-basi. Orang tua itu tersenyum tipis. Tidak ada yang benar-benar biasa setelah mencicipi jalan pintas. Rahmat ingin berbicara, tapi tenggorokannya terasa terkunci. "Kau membawa batu itu?" tanya si tua. Dengan tangan gemetar, Samsudin mengeluarkannya. Batu itu tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. "Batu itu bukan milikku," lanjut orang tua itu, "dan juga bukan milikmu. Ia hanya menumpang." "Lalu bagaimana caranya melepaskannya?" tanya Samsudin putus asa. Orang tua itu terdiam sejenak. "Ada satu cara," katanya akhirnya. "Kau harus mengembalikan apa yang kau ambil." Rahmat mengernyut. "Apa maksudnya?" "Kepercayaan," jawab si tua singkat. "Batu itu hidup dari kepercayaan manusia. Selama orang-orang menggantungkan keyakinan pada dirinya, ia akan tetap kuat." Samsudin teringat semua wajah yang pernah ia temui. Orang-orang yang pulang dengan senyum lega, tanpa sadar telah menyerahkan kehendaknya. "Aku harus melakukan apa?" tanya Samsudin. "Kau harus menghancurkan kepercayaan itu dengan jujur," jawab orang tua itu. "Akui, tolak, lepaskan." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi Samsudin tahu risikonya. Jika ia mengaku, semuanya akan berubah. Namanya akan hancur, reputasinya runtuh, kekayaannya mungkin lenyap. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang lebih penting, keluarganya. Malam itu Samsudin pulang dengan kepala penuh pikiran. Di rumah, ia duduk lama di samping istrinya. Ucapan Samsudin di pasar pagi itu menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Orang-orang yang hadir menceritakannya pada yang lain, menambah dan mengurangi isi ceritanya sesuai dengan rasa takut dan prasangka masing-masing. Dalam hitungan hari, nama Samsudin tidak lagi disebut dengan nada kagum, melainkan dengan bisik-bisik ragu. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, pasar terasa asing baginya. Orang-orang masih datang, tapi tidak lagi mendekat dengan wajah yakin. Beberapa berhenti di kejauhan, memperhatikan. Ada yang berbalik arah, ada pula yang tetap mendekat, namun tatapannya tidak lagi kosong dan pasrah, melainkan penuh pertanyaan. "Pak Samsudin," kata seorang pria dengan suara hati-hati, "kemarin Bapak bilang keputusan kami tidak murni. Maksudnya bagaimana?" Samsudin menelan ludah. Batu di dalam tasnya kembali terasa berat, seolah menekan pinggangnya. Namun kali ini ia tidak mundur. "Aku selama ini tidak jujur," jawabnya pelan tapi jelas. "Aku memakai sesuatu yang membuat orang mudah percaya. Dan itu salah." Kata salah terdengar sederhana, tapi efeknya besar. Beberapa orang langsung menjauh. Ada yang marah, ada yang merasa tertipu. Namun ada juga yang terdiam lama, seperti baru tersadar dari tidur panjang. Rahmat memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana setiap pengakuan Samsudin membuat wajahnya semakin pucat, namun matanya justru terlihat lebih hidup. Namun batu itu tidak tinggal diam. Hari itu, Samsudin merasakan sakit yang belum pernah ia alami. Kepalanya berdenyut hebat, pandangannya berkunang. Setiap kali ia mencoba berkata jujur, rasa nyeri itu semakin menjadi, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang memberontak. Ia terpaksa duduk, nafasnya terengah. "Din!" Rahmat berlari menghampiri. "Kamu tidak apa-apa?" Samsudin menggeleng lemah. "Aku harus lanjut." Ia memaksa berdiri. Dalam hatinya, ia sadar ini adalah perlawanan, dan setiap perlawanan pasti dibalas. Malam itu, di rumah, suasana berubah drastis. Lampu sering mati sendiri, angin dingin berembus meski pintu tertutup rapat. Batu pengasihan yang ia simpan di lemari mengeluarkan bunyi halus, seperti gesekan batu dengan batu. Istri Samsudin terbangun dengan nafas tersengal. "Bang, aku mimpi buruk lagi." Dalam mimpi itu katanya, ada banyak orang berdiri di depan rumah mereka, menatap dengan mata kosong. Mereka semua mengulurkan tangan, meminta sesuatu yang tidak bisa ia berikan. Samsudin memeluk istrinya erat. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya. Tentang batu itu, tentang jalan pintas, tentang janji yang pernah ia ucapkan. Istrinya menangis lama, bukan karena marah, tapi karena takut kehilangan. "Kita hadapi sama-sama," katanya akhirnya, "apapun risikonya." Kata-kata itu memberi Samsudin kekuatan yang tidak pernah ia dapat dari batu manapun. Keesokan hari, dampak pengakuan Samsudin mulai terlihat jelas. Transaksi menurun drastis. Beberapa orang menuntut penjelasan. Ada yang merasa dirugikan, meski tidak tahu secara pasti bagaimana. Namun ada pula yang datang bukan untuk marah. "Pak," kata seorang ibu yang dulu pernah menjual motor padanya, "saya tidak tahu kenapa dulu saya begitu yakin. Sekarang rasanya seperti baru sadar." Kalimat itu membuat dada Samsudin sesak. Ia mengangguk dengan mata berkaca-kaca.
maafkan saya. Di dalam tasnya, batu pengasihan terasa semakin panas, seperti bara. Malamnya, Samsudin kembali bermimpi. Ia melihat batu itu retak. Dari retakan itu, keluar bayangan hitam yang mengerang marah. Bayangan itu tidak menyerang, hanya menatapnya dengan kebencian yang dalam. "Kau ingkar," suara itu bergema. "Kau tahu akibatnya." Samsudin terbangun dengan teriakan tertahan, tapi kali ini ia tidak merasa sendirian. Rahmat duduk di ruang tamu, menunggunya, seolah tahu mimpi itu akan datang. "Aku tidak akan lari lagi," kata Samsudin lirih. Rahmat mengangguk, "Itu yang membuatmu berbeda sekarang." Hari demi hari, kepercayaan orang-orang benar-benar berubah arah. Tidak ada lagi keyakinan buta, tidak ada lagi kepatuhan tanpa alasan. Dan seiring dengan itu, kekuatan batu itu melemah. Namun pelemahan itu datang bersama kemarahan. Samsudin mulai mengalami kehilangan kecil. Uang hilang entah kemana. Mobilnya mogok berkali-kali. Beberapa relasi lama memutuskan hubungan. Semua terasa seperti hukuman beruntun. Tapi anehnya, rumahnya mulai terasa lebih ringan. Anak-anaknya tidur lebih nyenyak. Istrinya jarang mengeluh sakit kepala. Samsudin menyadari sesuatu yang penting. Ketika kepercayaan palsu runtuh, penderitaan memang datang lebih dulu, tapi ketenangan perlahan mengikutinya. Bab ke-6 berakhir dengan satu kebenaran pahit namun jelas. Melepaskan ikatan lama tidak pernah mudah, tapi setiap ikatan yang putus membuka ruang bagi kebebasan yang sesungguhnya. Keadaan pasar berubah semakin nyata. Nama Samsudin tidak lagi disebut sebagai sosok yang pasti beres, melainkan sebagai orang yang pernah berjalan di jalur gelap lalu berani berhenti. Sebagian orang masih memandangnya sinis, sebagian lagi menjauh dengan hati-hati. Namun ada pula yang mulai melihatnya sebagai manusia biasa, bukan figur yang harus dipercaya tanpa alasan. Bagi Samsudin itu cukup. Namun bagi batu pengasihan, itu adalah ancaman. Malam-malam Samsudin kini semakin berat. Ia tidak lagi bermimpi samar, melainkan mengalami kejadian yang terasa nyata. Saat ia terjaga, ia mendengar langkah kaki di teras. Ketika dibuka, tidak ada siapapun. Ia mendengar bisikan di telinga istrinya, membuat istrinya terbangun ketakutan. Anak-anak kembali menunjuk sudut rumah, tapi kini dengan wajah ketakutan yang lebih jelas. Rahmat datang hampir setiap malam, tidak lagi sekadar menemani, tapi berjaga. "Ini reaksi terakhir," kata Rahmat suatu malam. "Kalau kamu bertahan, mungkin ini akan selesai." Samsudin mengangguk meski tubuhnya terasa rapuh. Berat badannya turun drastis, wajahnya semakin tirus, tapi tekadnya justru mengeras. Suatu malam, batu pengasihan itu jatuh sendiri dari lemari. Bunyi benturannya keras, memecah keheningan. Batu itu retak lebih lebar dari sebelumnya. Udara di rumah langsung berubah. Lampu padam, angin berputar kencang meski jendela tertutup. Samsudin berdiri gemetar. Ia tahu, ini saatnya. "Keluar," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak menginginkanmu lagi." Bisikan itu kembali datang, lebih jelas dari sebelumnya. Bukan dengan suara, tapi langsung di kepalanya. "Kau tidak bisa hidup tanpaku." Samsudin menutup mata. Dalam hatinya, ia mengingat wajah istrinya, anak-anaknya, hidup sederhananya dulu. Hidup yang sulit, tapi jujur. "Aku bisa," jawabnya pelan. Rahmat membacakan doa dengan suara terbata. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Batu itu bergetar hebat, retakannya melebar. Dari celah itu, bayangan hitam kembali muncul. Kali ini lebih besar, lebih kasar. Samsudin merasakan sakit luar biasa di dadanya. Ia jatuh berlutut, tapi tetap bertahan. "Apapun harga yang harus aku bayar," katanya terengah. "Aku terima, asal keluargaku dilepaskan." Bayangan itu terdiam sejenak, seolah menimbang. Lalu rasa sakit itu berhenti mendadak. Batu pengasihan pecah menjadi beberapa bagian kecil. Hening menyelimuti ruangan. Lampu menyala kembali. Angin berhenti. Samsudin tergeletak di lantai. Napasnya berat, tapi teratur. Rahmat berlari mendekat. "Din, kamu dengar aku?" Samsudin membuka mata perlahan. "Aku masih di sini." Malam itu berlalu tanpa kejadian lain. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah itu benar-benar sunyi. Namun dampak perlawanan itu tidak berhenti begitu saja. Keesokan harinya Samsudin jatuh sakit. Tubuhnya lemah, demam tinggi. Dokter berkata ia kelelahan parah, seolah tubuhnya baru saja melewati tekanan berat yang lama tertahan. Di pasar, kabar tentang kejadian itu menyebar. Ada yang tidak percaya, ada yang menganggapnya bualan. Tapi satu hal jelas, Samsudin tidak kembali bekerja seperti dulu. Mobilnya dijual, beberapa barang berharga dilepas untuk biaya hidup. Rumah besar itu terasa terlalu sepi dan terlalu mahal untuk dirawat. Namun di tengah semua kehilangan itu, Samsudin merasa ada sesuatu yang kembali. Ia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Ia bisa tertawa tanpa rasa bersalah. Ia bisa berbicara tanpa merasa ada yang mengatur kata-katanya. Rahmat duduk di samping tempat tidurnya suatu sore. "Kamu kehilangan banyak hal." Samsudin tersenyum lemah.
Iya, tapi aku juga mendapatkan kembali diriku. Di luar jendela, matahari sore menyinari halaman rumah dengan cahaya hangat. Tidak ada aura berat, tidak ada rasa tertekan. Bab ketujuh berakhir dengan sebuah pertarungan yang dimenangkan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan keberanian untuk melepaskan. Dan meski luka masih ada, jalan menuju hidup yang lebih jujur akhirnya terbuka. Hari-hari setelah batu pengasihan itu hancur terasa seperti hidup yang benar-benar baru bagi Samsudin. Bukan hidup yang mewah, bukan pula hidup yang penuh pujian, melainkan hidup yang berjalan pelan, jujur, dan apa adanya. Awalnya terasa asing, bahkan menakutkan. Seolah ia harus belajar berjalan dari awal. Tubuhnya memang masih lemah. Beberapa minggu setelah kejadian malam itu, Samsudin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Demamnya sudah turun, tapi tenaga belum sepenuhnya kembali. Dokter menyarankan istirahat total, menghindari stres, dan makan teratur. Hal-hal sederhana yang dulu sering ia abaikan demi mengejar uang dan transaksi. Istrinya setia mendampingi. Setiap pagi ia menyiapkan makanan hangat, memastikan Samsudin benar-benar makan, bukan sekedar menyentuh nasi seperti dulu. Anak-anak pun berubah. Mereka lebih ceria, jarang menangis tanpa sebab. Sudut rumah yang dulu sering mereka tunjuk, kini hanya menjadi sudut biasa, tidak lagi menakutkan. Rumah itu sendiri terasa berbeda. Tidak ada lagi aroma aneh, tidak ada lagi udara berat yang menekan dada. Malam-malam sunyi terasa damai, bukan sunyi yang menakutkan. Namun ketenangan itu datang bersama kenyataan pahit. Tabungan Samsudin menipis, penghasilan hampir tidak ada, mobil sudah terjual. Beberapa perabot mewah ia lepas satu persatu. Setiap barang yang pergi terasa seperti penutup lembaran lama, meski tetap menyisakan perih. Tidak apa-apa, kata istrinya suatu malam saat mereka menghitung sisa uang. Kita pernah hidup dengan lebih sedikit dari ini. Samsudin mengangguk. Kata-kata itu mengingatkannya pada masa lalu, saat hidup susah, tapi hatinya ringan. Ketika kesehatannya mulai membaik, Samsudin mencoba kembali ke pasar. Bukan sebagai calo seperti dulu, melainkan sebagai orang biasa yang ingin bekerja. Langkahnya terasa ragu saat pertama kali menginjakkan kaki di sana. Beberapa orang menoleh. Ada yang pura-pura tidak melihat. Ada yang memandang dengan ekspresi sulit dibaca. Samsudin tidak langsung membuka lapak. Ia hanya membantu mengangkat motor, membersihkan area, melakukan hal-hal kecil yang jarang ia lakukan sebelumnya. Rahmat menemaninya. Pelan-pelan saja, katanya. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Suatu hari seorang penjual motor mendekat. Wajahnya familiar. Orang itu pernah menjual motor lewat Samsudin bertahun-tahun lalu. "Kamu Samsudin ya?" tanyanya ragu. "Iya," jawab Samsudin jujur. Orang itu terdiam sejenak. "Dulu aku merasa aneh, tapi sekarang melihatmu seperti ini, rasanya beda." Samsudin menunduk. "Aku minta maaf." Orang itu mengangguk. "Aku datang bukan mau jual motor, cuma mau bilang, semoga kamu baik-baik saja." Kalimat sederhana itu membuat mata Samsudin berkaca-kaca. Ia sadar, pengampunan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang hanya lewat kata-kata kecil yang tulus. Pelan-pelan, beberapa orang mulai menyapanya. Bukan sebagai figur yang harus dipercaya, melainkan sebagai sesama manusia. Tidak ada lagi keyakinan buta, hanya interaksi biasa yang jujur. Di rumah, Samsudin mulai mengajarkan anak-anaknya tentang kejujuran dan kerja keras. Ia menceritakan masa lalunya dengan bahasa sederhana, tanpa detail menakutkan, tapi cukup untuk menjadi pelajaran. Jalan pintas itu kelihatannya enak, katanya pada anak sulungnya, tapi seringkali membawa kita ke tempat yang salah. Anaknya mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Tapi Samsudin tahu, benih itu sudah ditanam. Suatu sore, Rahmat datang membawa kabar. Ada seseorang di kampung sebelah yang mencari orang untuk membantu usaha kecil jual beli motor secara terbuka dan jujur. Tidak banyak untung, tapi jelas jalannya. Samsudin berpikir lama, lalu ia mengangguk. "Aku mau." Hari pertama bekerja, ia pulang dengan tangan pegal dan uang yang tidak seberapa. Tapi langkahnya ringan, senyumnya tidak dipaksakan. Malam itu, ia duduk di teras rumah, menatap langit yang gelap. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Musim berganti, wajah-wajah di pasar pun berubah.
Ada yang datang, ada yang pergi, dan ada pula yang tetap bertahan menjalani hidup seadanya. Samsudin kini menjadi bagian kecil dari arus itu. Bukan lagi pusat perhatian, bukan pula sosok yang dibicarakan dengan nada kagum atau takut. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa lega akan hal itu. Pekerjaannya di tempat baru tidak mudah. Ia harus belajar lagi dari awal, menerima bahwa kepercayaan tidak bisa datang seketika. Ia harus menjelaskan dengan jujur, menawar dengan wajar, dan menerima jika ada orang yang memilih pergi. Tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada lagi kemudahan yang terasa tidak masuk akal. Awalnya ia sering pulang dengan rasa kecewa. Uang yang didapat jauh lebih sedikit dibanding masa lalunya. Tubuhnya lelah, tangannya kotor oleh oli dan debu. Namun setiap malam, ia bisa tidur nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada bisikan, tidak ada rasa takut saat membuka mata. Rahmat sering datang, duduk bersamanya di teras rumah yang kini terasa lebih sederhana. "Kamu menyesal?" tanya Rahmat suatu malam. Samsudin terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Aku menyesal pernah memilih jalan itu. Tapi aku tidak menyesal meninggalkannya." Jawaban itu keluar dengan mantap, tanpa ragu. Suatu hari, Samsudin bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalunya. Seorang pedagang yang dulu sering iri melihat keberhasilannya. Orang itu datang dengan wajah canggung, membawa motor tua. "Aku dengar kamu sudah tidak seperti dulu," katanya hati-hati. Samsudin tersenyum kecil. "Aku memang bukan yang dulu." Transaksi hari itu berjalan lama. Ada tawar-menawar, ada pertimbangan. Tidak ada keputusan yang terasa dipaksakan. Ketika akhirnya sepakat, keduanya berjabat tangan dengan perasaan yang sama-sama sadar. Saat orang itu pergi, Samsudin berdiri lama menatap punggungnya. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sebuah transaksi berjalan dengan benar. Di rumah, kehidupan keluarganya semakin membaik. Istrinya terlihat lebih sehat, tawa anak-anak kembali memenuhi rumah. Mereka tidak lagi takut pada malam, tidak lagi terbangun sambil menangis. Suatu sore, anak bungsunya bertanya polos, "Ayah, dulu kenapa rumah kita sering gelap?" Pertanyaan itu membuat Samsudin terdiam. Ia mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Karena ayah pernah salah jalan. Tapi sekarang ayah sudah pulang." Anaknya tersenyum, menerima jawaban itu tanpa beban. Beberapa bulan kemudian, Samsudin memutuskan sesuatu yang penting. Ia kembali ke tempat sunyi di luar kota itu. Bukan untuk mencari apapun, melainkan untuk memastikan satu hal. Menutup pintu yang pernah ia buka. Ia pergi sendirian. Tempat itu kini tampak lebih sepi dari yang ia ingat. Gubuk tua itu hampir roboh, ditelan waktu dan alam. Tidak ada tanda-tanda kehadiran orang tua yang dulu memberinya batu pengasihan. Samsudin berdiri lama di sana. Ia menarik nafas panjang. "Aku tidak berutang apapun lagi," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Dan aku tidak ingin apapun darimu." Tidak ada jawaban, tidak ada reaksi. Hanya angin yang berhembus pelan. Ia pulang dengan perasaan ringan, seolah benar-benar menutup satu bab hidupnya. Tahun-tahun berikutnya berjalan sederhana. Samsudin tidak pernah kembali menjadi kaya seperti dulu. Rumahnya tidak semegah sebelumnya. Namun ia dikenal sebagai orang yang jujur. Meski terkadang keras, tapi dapat dipercaya karena alasan yang benar. Orang-orang tidak lagi memujanya. Mereka menghargainya. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Samsudin duduk di depan rumah bersama Rahmat. Mereka minum kopi hitam, menatap langit yang perlahan berubah warna. "Hidupmu sekarang seperti apa?" tanya Rahmat. Samsudin tersenyum tenang. "Cukup." Satu kata itu terasa lebih berharga dari semua kekayaan yang pernah ia miliki. Ia tahu masa lalunya tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi masa lalu itu kini menjadi pelajaran, bukan belenggu. Ia pernah memilih jalan gelap, pernah menikmati hasilnya, dan hampir kehilangan segalanya. Namun ia juga belajar bahwa keberanian untuk berhenti jauh lebih sulit daripada